warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan konseling oleh saya sendiri, Aisyah Amini. Baiklah, yang pertama adalah tahap identifikasi masalah. Di tahap identifikasi masalah ini memuat data pribadi pasien seperti nama dan lain sebagainya. Di sini saya akan langsung saja menyampaikan kesimpulan dari tahapan ini. Status dan kondisi keluarga. Status anak tersebut yaitu anak kelas 5 SD. Kemudian kondisi keluarganya normal, keluarganya utuh, terdiri dari dia, ayah, ibu, dan juga adiknya. Kemudian status ekonominya juga baik, yaitu termasuk dalam kelas menengah ke atas. Kondisi kehidupan anak normal. Saat saya mewawancarai orang tuanya yang terdapat satu masalah, yaitu dia kecanduan game online. Bahkan sebelum pandemi melanda, dia sempat dibawa ke spesialis dokter mata untuk memeriksakan matanya. Dokter bilang hal tersebut terjadi karena dia terlalu sering menatap layar ponsel, sehingga sinar biru pada ponsel masuk ke dalam mata secara berlebihan. Kemudian yang kedua, wawancara terhadap gurunya. Gurunya bilang dia anak yang baik, tidak pernah menimbulkan masalah apapun. Tapi beberapa bulan ini PR-nya itu bolong-bolong, ada yang dikerjakan dan yang tidak. Kemudian nilainya juga turun. Kemudian saya wawancara pada anaknya, dia bilang dia kecanduan game online, dan pada saat pembelajaran daring seperti ini dia semakin sulit untuk memahami materi. Kemudian tahap berikutnya itu tahap diagnosis. Dari dapat kita simpulkan bahwa masalah si anak adalah masalah belajar. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena dia lebih tertarik bermain game daripada belajar, dan hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dalam diri dia sudah tidak ada semangat untuk belajar lagi. Kemudian faktor eksternal yaitu rasa acuh dan tak acuh orang tuanya yang tidak peduli bahwa dia sudah mengerjakan semua PR-nya atau belum. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap prognosis. Di sini saya akan menentukan bantuan apa yang dapat saya lakukan untuk si anak agar si anak kembali bersemangat dalam belajar. Nah, di sini saya memilih pendekatan individual, artinya hanya akan terjadi antara saya dan juga si anak. Kemudian treatment. Pada tahap ini saya memberikan dia penjelasan, pengertian, nasihat, motivasi, dan mengingatkan dia kembali akan dampak negatif jika dia terus-terusan bermain game online secara berlebihan. Di sini saya juga memberikan pengertian kepada orang tuanya agar orang tuanya memperhatikan si anak apakah dia sudah mengerjakan semua PR-nya atau belum, seperti itu. Kemudian membatasi dia bermain game, misalnya sehari 30 menit. Kemudian saya akan meminta anak untuk datang ke tempat saya jika ada materi yang dia kurang paham saat pembelajaran daring yang disampaikan oleh gurunya. Saya akan dengan senang hati membantu dia agar dia menjadi lebih paham. Kemudian tahap berikutnya itu tahap evaluasi. Di sini saya akan mengevaluasi apakah treatment yang saya lakukan itu berhasil atau tidak, dan apakah orang tuanya itu menjadi peduli terhadap anaknya atau tidak. Dan hasilnya cukup baik, yaitu si anak sendiri dia ingin berhenti untuk bermain game karena dia bilang dia tidak mau minum obat yang pahit lagi, dan dia juga tidak mau matanya sakit lagi setiap kali berkedip. Jadi dia bilang sama saya dia mau membatasi jam bermain game dia agar tidak berlebihan lagi, seperti itu. Dan kemudian setelah itu dia jadi lebih sering datang ke tempat saya untuk menanyakan kembali materi-materi yang belum dia paham saat pembelajaran daring. Kemudian tahap terakhir yaitu pemantauan. Dari semua tahapan yang sudah dilakukan, saya memantau si anak tersebut apakah semua hal yang saya lakukan itu berhasil atau tidak, dan ternyata itu berhasil. Dibuktikan dengan bahwa nilainya kembali naik dan juga PR-nya sudah tidak ada yang bolong-bolong lagi. Dan di sini saya senang sekali saya bisa membantu dia untuk kembali semangat belajar dan juga menyadarkan dia bahwa bermain game secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan dan juga akan berdampak negatif pada dirinya. Sekian dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.